Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Kirom di podcast Ngopi Dalu, Ngobrol Pintar Pilkada dan Pemilu bersama KPU Belitung. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu di balik layar pemilu, kerja keras yang tak terlihat mengungkap peran divisi teknis dalam menjaga kelancaran pemilu. Dan pada saat ini kita sudah kedatangan hadir seorang narasumber yang spesial, Pak Yosi, selaku anggota KPU dan sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Halo Pak Yosi, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Mas Kiram. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Yosi, sebelum kita ngobrol tentang divisi Bapak, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pemilih terkait biografi singkat Bapak. Mungkin boleh Pak, silakan Pak. Mungkin apakah sebelumnya Bapak ini bekerja sebagai apa sebelum jadi komisioner di KPU Belitung nih Pak? Boleh silakan disampaikan ke teman pemilih. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Belitung. Sebelumnya juga terima kasih kepada Mas Kiram atas undangannya untuk mengisi podcast kita. Sebelum menjadi komisioner KPU Kabupaten Belitung, memang saya sudah beberapa kali menjadi petugas badan ad hoc yang memang sudah bekerjasama dengan KPU Kabupaten Belitung. Itu Mas Kiram. Diawali pada tahun 2004, ya memang saatnya seperti yang kita ketahui pada tahun tersebut pemilu di Indonesia itu untuk pertama kalinya kita memilih presiden secara langsung. Kebetulan pada pemilu tersebut saya diajak warga setempat untuk menjadi anggota KPPS, jadi petugasnya di PPS. Dan kemudian setelah merasa ketagihan seperti itu, saya bergabung di PPS Desa Batu Hitam, beberapa kali menjadi ketua PPS, kemudian menjadi sekretariat PPS, dan juga pada tahun 2013 saya berkesempatan menjadi anggota PPK, dan kemudian pada tahun 2017 menjadi ketua PPK Kecamatan Sijuk untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya pada tahun 2018 saya memberanikan diri sebenarnya Mas Kiram ini untuk mengikuti seleksi komisioner KPU Kabupaten Belitung periode 2018-2023. Namun pada saat itu saya hanya dipercaya untuk dapat di 10 besar, jadi di 10 besar. Kemudian diseleksi tahun 2023 kemarin, alhamdulillah saya dapat terpilih menjadi komisioner KPU Kabupaten Belitung. Kemudian diamanatkan oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua divisi teknis penyelenggara KPU Kabupaten Belitung. Mungkin seperti itu biografi singkat saya. Wah, luar biasa, ternyata teman-teman pemilih, Pak Yosi ini sudah lama terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu ya Pak. Namun pada akhirnya di tahun 2023 akhirnya dipercaya untuk menjadi anggota KPU dan sebagai ketua divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Nah, pas banget ya Pak ya, kita bakal ngobrolin tentang teknis penyelenggaraan pemilu Pak. Untuk yang pertama nih Pak, kalau untuk peran dan tugas utama divisi Bapak ini seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman pemilih gitu Pak. Baik, terima kasih. Untuk tugas divisi teknis penyelenggara ini memang sudah tertuang sebenarnya di PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Dalam pasal 35 disebutkan bahwa divisi teknis penyelenggara itu bertugas untuk mengordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan juga evaluasi kebijakan terkait pengusulan dapil atau daerah pemilihan dan alokasi kursi, kemudian verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu, kemudian tahapan pencalonan, dan pelaporan dana kampanye, kemudian penetapan hasil pemilu dan juga pendokumentasian kegiatan pemilu ataupun pemilihan.
dan juga penggantian antar waktu anggota DPRD khususnya kita Kabupaten Belitung. Mungkin seperti itu Mas Kiros, gambaran sekilas tentang tugas dari divisi teknis pembiayaan ini. Kalau mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Yosi, ternyata untuk tugas divisi teknis lumayan banyak ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya dalam penyelenggaraan pemilu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, mungkin tadi sudah tahu tugasnya sebagai divisi. Kemudian kalau untuk dalam gambaran umumnya nih Pak, tahapan teknis penyelenggaraan pemilu dari awal sampai akhir nih Pak, umumnya nih, biar teman-teman pemilih sebenarnya itu penyelenggaraan pemilu itu seperti apa? Untuk teknisnya sendiri nih Pak, secara teknisnya mungkin kalau secara umum kan tahu, kita cuma tahunya ya udah ada masuk ke daftar pemilih, kemudian ke TPS, nyoblos, selesai pulang gitu Pak. Tapi padahal kan tahapannya kan banyak nih Pak ya, apalagi untuk secara teknisnya sendiri. Mungkin gambaran umumnya saja Pak, bisa disampaikan ke teman-teman pemilih seperti apa Pak? Pemilu sebagai proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan juga pemimpin pemerintahan, tentunya memang tidak lepas dari serangkaian proses tahapan ya, proses tahapan yang cukup lama sebenarnya. Jadi di pemilu kemarin kita khususnya itu kan mulai tahapannya itu dimulai bulan Juni tahun 2022. Jadi pemilunya puncaknya pada tanggal 14 Februari tahun 2024, namun rangkaian kegiatan tahapan penyelenggaraan sudah dimulai pada bulan Juni tahun 2022. Dan untuk tahapan pemilu ini sudah diatur oleh kalau pemilu itu kemarin di PKPU nomor 3 tahun 2022 berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk tahapan kegiatan pemilu ini ada 11 tahapan Mas Kira. 11 tahapan, lumayan banyak Mas. Ada 11 tahapan. Di tahapan awal itu memang ada perencanaan program dan anggaran. Yang pertama di dalamnya ada penyusunan peraturan KPU yang menjadi landasan untuk pedoman penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, kegiatan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Dan ini juga prosesnya cukup panjang. Mungkin beberapa waktu yang lalu di podcastnya divisi perencanaan data di pemilih sudah disampaikan. Jadi pada proses hingga ditetapkannya data pemilih itu ada data pemilih sementara, ada data pemilih hasil perbaikan, baru penetapan. Untuk pemilu kemarin ada 136.500 data pemilih yang tersebar di 49 kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Belitung. Selanjutnya untuk tahapan yang ketiga ada proses pendaftaran dan verifikasi faktual peserta pemilu. Dalam hal ini di Kabupaten Belitung ada 18 partai, ada 18 partai yang bisa pemilu. Kemudian tahapan selanjutnya penetapan peserta pemilu. Selanjutnya setelah peserta pemilu ditetapkan, baru penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Untuk daerah pemilihan khususnya kita di Kabupaten Belitung ada 4 dapil kemarin. Yang pada dapil yang dapil satunya Belitung 1, Belitung 2 berada di Kecamatan Tanipandan. Kemudian dapil 3-nya ada di Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Badau. Sedangkan dapil 4 ada di Kecamatan Membalong dan Kecamatan Nasib. Kemudian untuk alokasi kursi kita ada 25 kursi untuk DPRD Kabupaten Belitung. Itu dikarenakan jumlah penduduk kita ya sesuai dengan aturan jumlah penduduk kita masih di bawah 200.000 jiwa, jadi alokasi kursinya sebanyak 25 kursi. Setelah penetapan dapil dan alokasi kursi, kemudian kita masuki tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan ini dimulai dari pencalonan DPD, kemudian DPR, kemudian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelah pencalonan yang seperti yang kita ketahui juga kita masuki masa kampanye. Ini masa-masa yang menegakkan masa kampanye ya.
masa kampanye, kemudian dilanjutkan dengan ada masa tenang selama 3 hari, masa tenang. Dan untuk tahapan yang ke-9 itu tahapan yang ditunggu-tunggu sebenarnya di pemilu ini, tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara. Di tahapan ini biasa disebut tahapan tungsura, ini merupakan mahkotanya pemilu. Jadi orang tahunya pemilu itu sebenarnya cuma saat nyoblos saja. Iya. Banyak orang berpikir seperti itu. Betul. Selanjutnya setelah kegiatan tungsura atau pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara ini dilanjutkan dengan tahapan penetapan hasil pemilu. Ya, penetapan hasil pemilu. Kemudian baru ditutup dengan kegiatan pengucapan sumpah janji. Jadi kegiatan pelantikan. Kemarin itu kan kita pelantikan presiden di tanggal 20 Oktober. Nah, jadi tahapannya mulai dari tanggal 14 Juni pada tahun 2022 dan berakhir di bulan Oktober pada tahun 2024. Jadi cukup panjang rangkaian kegiatan pemilu. Mungkin seperti itu maksudnya. Jadi ya teman-teman pemilih tadi sudah disampaikan bahwasanya secara aturan memang PKPU-nya juga sudah jelas bahwa kita untuk menghasilkan suatu suara pemilihan itu prosesnya tuh nggak 1, 2, 3 tahapan ya Pak ya, tapi 11 tahapan, dan itu dimulai dari 2 tahun sebelum penyelenggaraan Pak. Jadi bagaimana etiknya ya Pak, kita sebagai penyelenggara pemilu, jadi kita sudah mulai sibuk. Jadi bukan sibuknya pas mau hamin berapa gitu, hamin 1 bulan pemilu, tapi banyak suka dukanya. Itulah. Jadi 2 tahun sebelumnya pun sudah ada persiapan untuk penyelenggaraan pemilu ini. Karena kan memang banyak ya Pak tahapan yang harus kita lalui proses, dan tidak boleh melangkahi 1 tahapan pun ya Pak ya. Karena kan memang secara aturannya sudah ada ya Pak ya. Jadi 11 tahapan itu harus kita lalui secara berkesinambungan begitu. Nah, tadi kita udah tahu nih, jadi teman pemilih mungkin sudah pada tahu nih ya Pak ya, terkait dengan tahapan pemilu ternyata lumayan panjang. Jadi bukan hanya ketika hari H pemungutan suara, kemudian nyoblos, selesai acaranya. Oh, KPU sibuknya cuma di hari itu, padahal masih panjang. Setelah tahapan pun prosesnya masih panjang lagi ya Pak ya, gitu. Nah nih Pak, dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan, dari tahapan-tahapan itu Pak, apakah ada tahapan yang paling krusial nggak nih Pak dalam penyelenggaraan pemilu yang pastinya perlu ekstra? Tahapan ini tuh kita perlu ekstra kerja, ekstra keras untuk fokus ke dalam tahapan itu. Mungkin ada nggak Pak di tahapan nomor berapa dari 1 sampai 11 ini yang paling krusial nih Pak? Apakah di nomor 9 ketika perhitungan suara, pemungutan suara, atau seperti apa Pak? Baik Mas Kiram. Kalau dari semua tahapan sebenarnya sih semua tahapan itu sangat penting ya. Krusial semua sebenarnya. Karena memang tidak ada satu pun tahapan yang harus terlewati, karena memang kegiatan ini kan berkesinambungan. Jadi dari A sampai Z-nya, dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang 11 itu tidak boleh yang saling mendahului. Untuk tahapan yang paling krusial mungkin bagi saya itu di tahapan yang ke-9, yaitu tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, banyak orang yang mengatakan bahwa tahapan tungsura ini menjadi mahkotanya pemilu, jadi puncak kegiatan pemilunya. Kemarin itu pemilu kita pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 15 penghitungannya. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan rekapitulasi suara itu dimulai pada tanggal 15 Februari hingga 20 Maret. Jadi untuk tahapan-tahapan ini memang cukup melelahkan ya, tapi menyenangkan juga, dan rasanya banyak suka dukanya. Mungkin seperti itu Mas Kiram. Apalagi kalau yang kemarin kan memang serentak ya Pak ya, untuk pemilu sendiri kan lumayan. Jadi lumayan ekstra untuk tahapan pada saat di tahapan 9 itu ya Pak ya? Iya, karena memang sebelum tahapan pemilu itu selesai itu memang sudah beririsan dengan
tahapan pemilihan. Ya. Untuk khususnya kita Kabupaten Belitung, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Belitung, dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke Pak, jadi itu tadi ya, jadi yang paling krusial kalau menurut Pak Yos itu di 9, tapi memang banyak sih ngatakan yang paling ya 9 karena di situ semua mata tertuju Pak ya. Sampai TPS kadang penuh sama masyarakat yang pengen tahu gitu, berapa hasil dari perhitungan suaranya gitu, apa saling mengawasi gitu Pak ya. Saling mengawasi. Dan kemudian nih Pak, dari sepanjang perjalanan dalam penyelenggaraan pemilu untuk divisi teknis sendiri itu, apakah ada tantangan terbesar nih Pak dalam penyelenggaraan secara teknisnya di penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya lah Pak? Mungkin ada tantangannya apa aja nih Pak? Misalnya tantangannya apa, sering ketemui mungkin masyarakat yang mungkin kurang minat dalam untuk datang ke TPS atau seperti apa nih Pak? Kalau dari pandangan Bapak sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin masing-masing divisi punya tantangan yang berbeda ya. Bagi saya selaku pribadi maupun selaku ketua divisi dan penyelenggaraan, tantangan terbesar kita itu menggerakkan ya, mengkoordinir kita, menggerakkan banyak pihak untuk melakukan pekerjaan dengan aturan yang sama. Jadi dengan aturan yang sama, dengan tujuan yang sama, itu tantangan terbesar bagi saya. Jadi selepas kegiatan pemilu ini, ketika hasil pemilu sudah disahkan dan dilaksanakan pelantikan, itu berasa plong sekali. Ya mungkin tantangannya seperti itu Mas. Dapat bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama, itu tantangan terberat. Karena tidak boleh ada salah satu yang mungkin out of the control ya. Di pemilu kemarin kita ada 547 TPS, dan masing-masing TPS itu kan ada anggota KPPS sebanyak 7 orang, kemudian ditambah 2 orang petugas ketertiban, kemudian kita di badan ad hoc yang lainnya juga ada kawan-kawan PPS dan sekretariat, kemudian kawan-kawan PTK dan sekretariat, kemudian kita melibatkan mitra-mitra KPU juga dalam bekerja, baik Popopimda Kabupaten Belitung maupun peserta pemilu, dan juga mitra kita Bawaslu. Itu tujuannya sama sebenarnya, untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024. Itu. Iya, pastinya dalam suatu penyelenggaraan pemilu tidak mungkin tidak ada tantangannya Pak ya. Pasti ada tantangan tadi memang, tapi itulah saling support dari segala pihak, akhirnya tujuannya sama ya Pak ya. Tujuannya adalah mensukseskan penyelenggaraan pemilu ya Pak ya. Jadi dan kemudian nih Pak, kalau tadi udah ngomongin tantangan, ada nggak sih Pak, mungkin bisa diceritakan waktu Bapak mungkin pernah jadi PPS atau PPK yang katakan sebelumnya, atau pernah jadi KPPS Bapak ya, ada cerita menarik nggak sebelum baik Bapak setelah menjadi komisioner ataupun sebelumnya, ada nggak cerita menarik dalam penyelenggaraan pemilu Pak yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman pemilih Pak? Kan karena Bapak udah pernah di lapangan nih, ketemu yang berbagai macam watak masyarakat, kadang seperti apa yang terjadi di TPS, kan tidak semuanya tahu Pak. Bagaimana? Boleh diceritakan Pak cerita-cerita menarik ini Pak? Baik, terima kasih Mas Kirom dan teman-teman pemilik. Kalau kenangannya, cerita itu kan semuanya sebenarnya menarik. Menarik itu saat kita ceritakan sekarang. Jadi kalau saat mengalaminya mungkin ada perasaan kesal, sedih, mungkin karena diliputi rasa capek ya, lelah yang berkepanjangan, kesibukan yang luar biasa ya. Dan itu dilalui dan dinikmati semua, saya rasa semua penyelenggara pemilu lah, bukan hanya divisi dan penyelenggara. Banyak cerita terutama dari kawan-kawan badan ad hoc, dari kawan-kawan badan ad hoc itu mungkin saat awal-awal pun saat melaksanakan kegiatan coklit atau pencocokan dan penelitian di lapangan, itu kan harus mendatangi setiap rumah ya, door to door. Di pemilu kemarin kita petugas coklitnya ada 537 orang yang tersebar di seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Belitung, termasuk juga yang di luar Pulau Belitung ya, di pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Kabupaten Belitung ini.
banyak cerita Mas, ada yang dikejar anjing, terus ada yang cukup mengharukan. Kebenarannya saya kurang tahu pasti, tapi ada cerita. Jadi kawan kita yang coplitan itu, ketika dia bertugas untuk mendatangi rumah untuk dicoplit, ternyata ketemu dengan mantannya. Mantannya yang sudah menikah lagi. Jadi saking tanggung jawabnya, tapi dia harus menyelesaikan pekerjaan itu. Dan itu bagi saya luar biasa. Terima kasih kepada para pejuang demokrasi yang telah turut mensukseskan pemilu, khususnya di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 kemarin. Kemudian ya banyak cerita menarik lah di kantor kita, di lapangan. Ya kadang-kadang kita lihat kawan-kawan itu saking capeknya ketiduran di meja atau ketiduran di kursi, itu yang hal biasa. Bahkan kalau dulu istri atau anak saya itu pertanyaannya pulang jam berapa. Tapi mendekati kegiatan pengungutan dan penghitungan suara itu kan sudah mulai semakin padat ya. Iya. Nah, itu pertanyaan udah berubah Mas. Pertanyaan udah malam ini pulang apa enggak gitu. Ya karena memang kita udah terbiasa juga tidur di kantor, dan pagi atau siang baru pulang ke rumah buat mandi atau ganti pakaian baru balik lagi ke kantor. Dan mungkin masih banyak lagi lah cerita kawan-kawan juga yang mungkin yang berkaitan dengan pengalaman di kepemiluan, mungkin seperti itu. Iya, berarti memang banyak sekali cerita-cerita menarik ya apa sebenarnya. Kalau mau diceritain mungkin bisa sampai 3 jam jam ya. Jadi tadi itu sudah kita dengarkan bersama terkait penyelenggaraan teknis dari tahapan-tahapannya Pak ya. Cerita-cerita menarik yang ada. Sebenarnya kalau dikatakan mau dibahas satu-satu dari 11 tahapan itu lama ya Pak. Mungkin nanti kita akan mengundang Pak Yosi lagi untuk di next episode ya Pak ya. Kita bahas satu persatu tahapannya supaya biar lebih detail gitu kan Pak. Dan sebelum kita berakhiri podcast ini Pak, mungkin ada harapan dan target divisi teknis untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depannya itu seperti apa Pak? Harapan untuk tahapan berikutnya seperti apa, kemudian apa yang disampaikan kepada teman-teman pemilih semuanya Pak? Boleh silakan disampaikan Pak. Baik, terima kasih Mas. Mungkin kalau boleh dikatakan, sebelumnya saya mau terima kasih kepada kawan-kawan Badan Ad Hoc yang telah menjadi pejuang demokrasi dan mensukseskan yang kemarin pemilu kita di tahun 2024, dan pemilihan bupati dan wakil bupati Belitung maupun gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Belitung dengan sukses lah, boleh dikatakan lancar. Dan harapannya ke depan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi lebih baik tentunya. Harapannya mari kita sama-sama menggali pengetahuan dan juga patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk menuju pemilu yang sukses dan lancar di masa yang akan datang. Mungkin harapannya seperti itu. Amin. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Tantangan yang sudah ada bisa jadi pengalaman, pembelajaran untuk kedepannya ya Pak ya. Apalagi untuk di semua divisi ya, bukan cuma divisi Bapak, tapi semua divisi pasti ada tantangannya, dan harapannya dari tantangan itu kita bisa belajar dan bisa menyelenggarakan pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik teman-teman pemilih, demikian kita ngobrol lumayan panjang ya Pak ya. Sebenarnya mau mengulik lagi lebih banyak Pak, tapi karena waktu, keterbatasan waktu juga ya, nanti kesempatan lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Pak terkait divisi Bapak. Jadi buat teman-teman pemilih, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu support podcast kami, dan terima kasih juga untuk Pak Yosi sudah hadir menjadi narasumber kami bercerita terkait tentang divisi Bapak. Dan mohon maaf kepada teman-teman pemilih bila ada salah-salah kata dari saya selaku host dan Pak Yosi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.